Itu adalah toren seperti baja. 5 orang berdiri berjajar, dan setiap orang percaya mengenakan baju besi perak khusus, dan langkah mereka seragam. Di bawah sinar matahari, Tuan Kota Daro melihat kecemerlangan yang aneh dari baju besi dan senjata pada orang-orang percaya itu. Banyak tentara, baju perang, armor perang dengan level yang sama dengan prajurit Dao. Tuan Kota Daro merasa ngeri untuk sementara waktu. Meskipun Dao Bing mengatakan bahwa itu sulit, dia bukan tanpa sarana. Selama dia sabar, dia dapat melengkapi ribuan orang. Tetapi tentara Taoisnya jelas tidak mungkin dibandingkan dengan tentara Tao dari orang-orang percaya di depannya. Prajurit Tao di tangan setiap orang percaya memiliki gaya tombak panjang, dan standarnya tidak jauh berbeda. Adalah suatu prestasi bahwa prajurit Tao seperti itu dapat mengumpulkan 100 orang. Terlebih lagi, pada orang-orang percaya ini, ada baju besi yang benar-benar pas. Kesulitan membuat baju perang tidak lebih rendah dari prajurit biasa. Armor perang yang memenuhi syarat harus dapat dengan sempurna memenuhi semua persyaratan tempur pemakainya, dan juga perlu diperkuat di beberapa titik lemah tertentu. Tetapi titik lemah setiap orang berbeda. Ini berarti bahwa hanya baju besi yang disesuaikan yang merupakan baju besi terbaik. Kesulitannya tidak lebih rendah dari menempa tentara Dao. Tuan Kota Daro telah tertipu. Ini adalah latar belakang yang tidak dapat dikumpulkan Daro selama 10.000 tahun di tangannya. Bahkan jika itu terakumulasi selama 10.000 tahun, sudah luar biasa untuk dapat menukar 10 set baju besi. Tapi ada lebih dari 100 orang yang lewat. Ini. Tiba-tiba, Tuan Kota Daro melihat ke sumber aliran baja ini. Sejauh mata memandang, semuanya padat, bersinar dengan cahaya dingin dan dingin dari baju besi perang dan tentara Tao. Tuan Kota Daro benar-benar tercengang. Apakah ini latar belakang kuil penguasa cahaya? Setiap kali dia melangkah, itu seperti pukulan di jantung Tuan Kota Daro. Ketika City Lord Daro menghela nafas, City Lord Casting Sword juga muncul di sini. Dia melihat penguasa kota terapung lainnya yang telah mendengar berita itu, menyentuh hidungnya, dan menjawab atasannya saat ini. Saya rasa saya tidak perlu melakukan respons internal ini sekarang. Saya khawatir jika saya memberitahu Anda apa yang telah Anda jelaskan, orang-orang ini akan gemetar ketakutan. Yah, oke, kalau begitu beberapa penjelasan sederhana. Jian, penguasa kota pengecoran pedang, adalah kota terapung pertama yang diam-diam menyerah kepada Qin Yichen. Jian sendiri juga memiliki beberapa cara untuk melatih tentara, dan setelah melihat metode Qin Yichen dengan matanya sendiri, dia merasa bahwa penguasa cahaya tidak memiliki banyak kebencian terhadapnya, tetapi setelah membantunya beberapa kali, dia memutuskan untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Tapi Jian tidak pernah berpikir bahwa dia mengira dia dan Qin Yichen adalah sekutu dengan kekuatan yang sama. Tetapi setelah melihat ukuran kuil penguasa cahaya saat ini, dia langsung memilih untuk bergabung. Masalah ini masih rahasia pribadi, dan Tuan Sai bertanggung jawab langsung atas masalah Jay. Di permukaan, dia masih penguasa kota Sword Casting City, tetapi sebenarnya, dia adalah responden batin Sai Lao yang ditempatkan di antara sekelompok penguasa kota terapung. Bangkitkan situasi pada saat kritis, dan berikan pemahaman baru kepada para master kota terapung yang bodoh ini. Dengan batuk ringan, Jian mengambil 2 kata yang tidak begitu jelas dan mendekati Tuan Kota Dara. Apakah kamu melihat orang yang memegang bendera? Pangkat Ksatria. City Lord Daro melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Jay, dan dia merasa lega. Kamu membuatku takut setengah mati, Ksatria. Tunggu, aku mengabaikannya jika kamu tidak mengatakannya. Tuan Kota Daro tiba-tiba menoleh untuk melihat kelompok orang percaya lagi. Mereka yang memegang bendera semuanya setingkat Ksatria. Dan orang-orang percaya ini setidaknya memiliki kekuatan yang mendekati level Ksatria. Orang seperti itu ditempatkan di kota terapung, dan itu juga merupakan eksistensi yang dikagumi oleh banyak orang. Setelah Anda menjadi seorang Ksatria dan meletakkannya di kota terapung, selain kekuatan, itu sudah ada di atas penguasa kota terapung. Masing-masing orang yang tak terhitung jumlahnya ini memiliki posisi dan kekuatan yang membuat penguasa kota terapung harus menghadapinya dengan hati-hati. Tapi sekarang, di depan Lord of Light, mereka hanyalah tentara yang patuh. Bahkan rela menggiling ujung dan sudutnya, untuk menjadi bukan siapa-siapa di kuil penguasa cahaya. Untuk membuat begitu banyak orang berdamai sudah merupakan simbol sarana dan kekuatan Qin Yichen. Tuan Kota Daro menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia meninggalkan semua pikiran di benaknya. Memutar kepalanya untuk melihat Jian di samping, Daro City Lord terkejut. Kekuatan Lord of Light berada di luar imajinasiku. Jian sudah diam-diam bersenang-senang, dan sekarang Anda tahu seberapa kuat Lord of Light. Ini benar-benar agak terlambat. Tapi wajah Jay serius sekarang. Hei, ketika aku datang ke sini, aku melihat 30.000 baju besi hitam di bawah kuil penguasa cahaya. Semuanya dengan wajah besi, dengan aura pembunuh. City Lord Daro mencondongkan tubuh ke Jian, dan hatinya tidak bisa lagi membuat banyak gelombang. Lagi pula,
Setelah mengetahui bahwa dia bukan lawan dari kuil penguasa cahaya, dia menjadi tenang. Apa gunanya khawatir dan takut? Terlalu sederhana bagi kuil penguasa cahaya untuk mendorong flat kota terapung manapun. Siapa orang-orang di dalam? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Jayan mengangguk. Hari ini mereka harus pergi ke ekspedisi, dan sampai jumpa lagi. Mereka mungkin sedang berkumpul sekarang. Karena semakin banyak penguasa kota terapung, Jayan juga mencoba yang terbaik untuk memainkan peran pelobi ini. Diam-diam mengendalikan fokus diskusi orang-orang ini. Tidak lama kemudian, 10.000 orang memasuki aula utama Lord of Light, dan armor hitam dan putih membentuk kontras yang tajam. Setelah baju besi putih semua dirakit, Lin Yu berjalan sepanjang jalan. Salut dengan hormat di depan Qin Yichen. Tuan Hui Guang, baju besi perang dan tentara Dao telah ditempa sesuai jadwal. Setiap orang memiliki 2 set baju perang dan 1 tentara Dao. Sekarang kecepatan produksi tentara Dao tidak terlalu cepat, dan bawahan akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan mereka. Qin Yichen melambaikan tangannya. Tidak masalah, kamu harus tampil baik kali ini. Kembali dan terima hadiahnya. Jangan mendinginkan hati orang-orang di aula penempaan. Lin Yu memberi hormat dengan hormat. Bawahanku menunggu Lord of Light kembali dengan kemenangan. Setelah berbicara, Lin Yu berbalik dan pergi. Setelah Lin Yu pergi, Zhang Yun datang ke Qin Yichen dengan 2 lingkaran hitam di bawah matanya, dan meletakkan 2 pisau dengan bentuk yang sama sekali berbeda di samping Qin Yichen. Menggosok matanya, dia menguap lagi. Tuan Cahaya, kedua pisau ini memiliki karakteristiknya sendiri. Anda dapat mencari perasaan itu. Pisau hitam itu berat dan stabil, dan pisau putih itu fleksibel dan dapat diubah. Qin Yichen memasukkan 2 pisau ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian menatap Zhang Yun. Selamat istirahat, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Setelah berbicara, Qin Yichen berdiri dan memasuki kapal terbang, diikuti oleh Lin Bai dan Hercules. Setelah beberapa saat, kapal terbang itu melonjak dan menuju ke saluran luar angkasa. Setelah kapal terbang, Matt dan Li Yun terbang ke udara. Matt mengikuti dengan cermat di belakang 3 anggota tim penegak hukum, dengan tertib, dan tidak ada kebingungan sama sekali. Sementara Li Yun mengambil 10.000 baju besi putih dan menjaga kapal terbang. Adegan ekspedisi besar seperti itu benar bagi orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya untuk melihat darah mereka mendidih.